Dan saya merasa bahwa kesempatan yang diberikan kepada kita adalah sebuah kesempatan yang sangat-sangat berharga. Karena kalau kita ingat prediksi dari semua pemimpin dunia, lalu dikumandangkan lagi oleh Presiden kita Joko Widodo, bahwa tahun depan gelap. Kita tidak tahu pengertian kegelapan dan kegelapan di 2023 itu semacam apa. Apakah akan terjadi kematian massal di berbagai tempat? Apakah bencana lebih parah dari Cianjur atau dari beberapa tahun yang lalu tsunami di Aceh? Atau seperti yang terjadi di Timur Tengah, orang-orang percaya disalibkan, dibunuh, dipancung, gereja-gereja dibakar. Atau seperti di Afrika, di daerah-daerah yang dikuasai oleh ekstrem Muslim, gereja-gereja dibakar. Atau penyakit yang makin cerdas membunuh. Kita tidak tahu. Karena itu minggu Adventus, hari ini Adventus yang pertama, hari di mana kami diingatkan untuk ingat bahwa kedatangan Tuhan Yesus dengan keadaan yang kita baca dan lihat, saksikan hari ini sebenarnya makin dekat. Dan kita semua yang menanti dan menunggu ada dalam kelompok-kelompok orang yang serius menunggu. Ada yang bosan menunggu, ada yang tidak peduli untuk menunggu. Dan saya yakin bahwa kita semua dalam gereja memiliki pikiran dan hati siap menunggu, walaupun kadang-kadang membosankan karena sudah lama beliau tidak datang atau Tuhan Yesus belum datang. Mari kita baca Matius 24 ayat 3, mulai saya baca. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Pagi ini saya ingin memberikan beberapa keterangan mengenai question of Jesus' disciples regarding his arrival. Pertanyaan dari murid-murid Tuhan Yesus mengenai kedatangannya. Secara normal, ketika dalam satu keluarga atau papa dan mama kasih tinggal rumah,
Kalau bila anak telepon, mungkin pergi 2-3 hari, 4 hari, pasti kalimat-kalimat yang lebih banyak didapatkan, kapan papa pulang? Kapan mama pulang? Pertanyaan itu memiliki 2 makna. Satu, surindu. Kedua, biasa kalau papa mama pulang bawa hadiah. Saya pikir-pikir juga, kalau kita ini normal, kita akan bertanya seperti murid-murid tanya, when you coming back in second coming? Kapan engkau kembali dalam kedatanganmu yang kedua? Sebab murid-murid menyaksikan selama berjalan dengan Yesus berbagai tanda ajaib, berbagai mujizat, tanda heran, pekerjaan-pekerjaan yang di luar nalar, di luar daripada pemikiran mereka. Dan kalau Tuhan Yesus datang, tentu lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi. Jadi mereka punya kerinduan kalau nanti Tuhan Yesus berangkat, karena dia bilang beberapa kali dia akan pergi. Yohanes pasal 14, 15, 16 sampai pasal yang ke-17. Tuhan Yesus bilang, saya pergi, aku tidak meninggalkan kamu sendiri seperti anak yatim piatu. Saya pergi dan menyiapkan tempat. Mungkin mereka juga ingat perkataan Yesus. Di bumi hampir-hampir mereka tidak punya rumah tempat tinggal. Di mana-mana mereka ditolak, ada penderitaan, ada penyiksaan, mereka dikejar di mana-mana. Mereka dianggap sebagai penyesat, mereka dianggap sebagai pemberontak. Dalam keadaan berpikir seperti ini, mereka bilang, Tuhan, kapan datang? Kami surindu itu rumah. We already desire that home where you prepare for us. Kami sudah rindu itu rumah yang Engkau siapkan buat kami. Kami juga sudah rindu akan mahkota dan pahala yang Engkau siapkan buat kami. Jadi waktu murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, tersirat makna-makna ini. Lalu mereka bilang sama Tuhan Yesus, kira-kira tandamu itu apa ketika Engkau kembali? Ini jawaban Yesus. Ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah. Di tengah kerinduan, di tengah keinginan, di tengah memperingati kedatangannya, Tuhan Yesus bilang waspada. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi pertama, pertanyaan murid Yesus mengenai kedatangannya. Question of Jesus' disciples regarding about his arrival, tentang kedatangannya. Dan yang kedua jawabannya, the answer of the Lord Jesus about his coming, yaitu jawaban dari Tuhan Yesus mengenai kedatangannya. Nah, jawaban ini selain ayat yang baru kita baca ini, saya lanjutkan
jawaban Tuhan Yesus banyak. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ketika kita baca jawaban Tuhan Yesus ini, hampir semua sudah jadi ya. Bencana, perang, saling membenci bangsa dengan bangsa sampai hari ini. Peperangan yang menyakitkan dunia sampai di KTT G20 juga dibicarakan karena pengaruhnya cukup besar ke seluruh dunia. Rusia, Ukraina. Sebab gandum, tepung yang kita dapat semua asalnya dari Ukraina, lumbung gandum terbesar di dunia. Sekarang sudah tidak bisa kirim. Lalu minyak gas itu juga dari Uni Soviet, dari Rusia. Lalu menurut catatan Eropa, 1/2 dari Eropa tahun ini bisa banyak yang mati kedinginan karena sudah tidak disalurkan gas lagi dari Rusia ke Eropa. Peperangan terjadi di mana-mana. Kita dengar 3-4 tahun yang lalu orang Kristen sampai dimuat di pendeta-pendeta itu dimuat di YouTube, dimuat di WhatsApp, bagaimana pendeta di Middle East, di daerah-daerah Muslim itu disula, disalibkan, dipancung kepala, lalu digelar di jalan-jalan, lalu menjadi panorama yang menarik buat kelompok-kelompok sadisme di Timur Tengah. Afrika itu terdiri dari puluhan negara. Separuh dari negara itu diserbu oleh Islam ekstrim. Gereja-gereja dibakar sampai hari ini, banyak yang dibunuh. Tuhan Yesus menjawab hal ini untuk murid-murid tahu bahwa apa yang kamu rindu untuk tinggal di rumah yang saya siapkan nanti mewah, indah, tidak ada lagi air mata, perkabungan dan ratapan dan tangisan. Sebelum kamu sampai di sana, justru yang kamu hindari itu akan menerpa kamu. Yang kamu hindari itu kelaparan, kesusahan, saling membenci satu bangsa kepada bangsa yang lain, saling membantai, saling menghancurkan. Itu kamu akan saksikan, bahkan akan mendera kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus menjawab murid-murid dalam pertanyaan, kapan engkau datang kembali? Dengan harapan kami dapat tempat yang bagus, kami dapat hadiah yang bagus, kami rindu bersama-sama. Justru jawaban Tuhan, dia tidak bilang, iya secepatnya aku datang. Tapi jawabannya, kamu saksikan ini semua, bahkan kamu akan diserahkan oleh orang-orang yang tidak menyukai namaku. Kamu yang menyukai namaku, kamu akan disesat.
Yang Yesus sampaikan ini penyesakannya atau penderitaannya akan melanda seluruh dunia. Kesusahan, penderitaan, peperangan bukan saja manusia dan manusia, bukan bangsa dan bangsa saja, tapi sampai kepada binatang-binatang pun menjadi seteru dan musuh kepada manusia, sampai kepada binatang yang terkecil yang disebut dengan virus corona pun tidak suka dengan kehidupan kita. Yang pada awalnya penciptaan manusia di dalam Kejadian pasal 2 dan pasal 3, penempatannya di tempat yang penuh dengan persahabatan, penuh dengan rasa comfortable, rasa nyaman, rasa aman. Tidak ada permusuhan binatang dengan manusia di situ, dan manusia dengan binatang tidak ada di situ, dengan alam juga tidak ada di situ, permusuhan tidak ada di situ. Jadi penyesalan, penderitaan selain daripada manusia dengan manusia karena kasih di akhir zaman menjadi dingin sehingga sulit saling menghargai dan menghormati, tapi sampai kepada binatang yang paling kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata pun menjadi seteru kita. Tadi selesai berdoa di belakang, ada yang bisik sama saya, "Bapak tolong kasih tahu kok semua pakai masker dulu. Mulai ada yang mati di rumah sakit karena COVID. Kota Kupang sudah mulai ada yang korban karena COVID. Sudah ada 2-3 orang korban karena COVID." Lalu saya pikir, Tuhan Yesus ngomong, mulai daripada yang kelihatan sampai yang tidak kelihatan, bermusuhan dengan kita, dan sampai puncaknya Tuhan Yesus bilang, "Kamu akan melihat anak manusia datang dengan kemuliaan dan kemegahannya." Saya lanjut baca ayat yang ke-11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Di Indonesia tadi malam saya buka internet dan sudah resmi nabi palsu di Indonesia. Yang resmi bikin heboh itu 6. Sedangkan yang tidak bikin heboh itu 600 di Indonesia saja. Yang paling menyakitkan gereja Tuhan dan orang Kristen adalah Lia Eden, karena dia bilang dia nabi terakhir yang anaknya adalah Mesias, adalah Yesus. Dan saya lihat dia bangun rumahnya seperti gambaran istana kerajaan surga di Jakarta. Mereka muat di internet bentuk rumahnya segala macam. Wah, megah. Banyak orang terlanjur mengikutinya, tapi dia sudah mati. Selain daripada itu, satu dari Maluku juga menyusahkan dan mengganggu perjalanan iman rohani kekristenan. Dan yang sisanya 4 itu dari kelompok Muslim. Dan yang 600 ini tidak disebutkan. Sedangkan di seluruh dunia sudah ribuan bermunculan. Dan Bapak Ibu pernah nonton YouTube kira-kira 3 bulan yang lalu, itu saya ikuti. Ada seorang bule pergi ke Papua, naik di puncak Jaya Wijaya, dan dia bawa kamerawan untuk merekam, dan dia berpidato, berkhotbah di situ. "Akulah anak manusia yang sudah diutus. Siapa yang tidak percaya kepadaku, dia akan binasa. Akulah Mesias itu." Teriak. Mesias mati dan bangkit. Yesus mati dan belum bangkit-bangkit, berarti penyesatan.
Orang berani mengatakan seperti itu. Nabi-nabi palsu. Sekarang lagi di Kupang, saya mulai dengar ada yang buat di WhatsApp. Lalu kemarin dulu ada seorang ibu yang telepon saya. Papa, ini kita Kupang sudah dimasuki ajaran bengkok. Banyak anak muda ikut, banyak anak muda pergi, banyak anak muda sudah datang dan mereka tuturkan bahwa semangat berdoa, menyanyi, berkunjung kuat, tapi pelajarannya menyesatkan. Saya bilang menyesatkannya karena mana? Dia bilang tidak ada ayat di dalam Alkitab yang berbicara mengenai perpuluhan, yang dibicarakan mengenai severkas. Jadi itu tertahu perpuluhan atau bukan. Saya bilang, aduh ini penyesatannya luar biasa. Kelihatannya rohani, kelihatannya karismatik, pentakostal. Tahu-tahu sudah berani menghilangkan ayat firman Allah. Tuhan Yesus saja bilang para Saduki, Farisi dan ahli Taurat, kamu jangan saja membayar perpuluhan, tapi juga melakukan kasih. Berarti Tuhan setuju. Tuhan Yesus setuju dengan perpuluhan. Bukan saja di dalam Maleakhi pasal 3. Kok sudah dibilang bukan perpuluhan tapi seberkas persembahan. Lalu diterjemahkan dengan diaplikasikan, dengan diberikan keterangan bahwa itu bukan perpuluhan. Tuhan tidak pernah mengajar tentang konfrontasi mutlak dengan sang pemberi regulasi, sang pemberi aturan. Sampai ibu dengan anak bertengkar, maka itu ibunya telepon saya. Ibu bilang, anaknya bilang, tidak, ini yang betul seberkas, bukan 1/10. Sadar atau tidak, penyesatan mulai menyusup untuk coba membius otak kita, pikiran kita, untuk sudah dengan mata telanjang bisa baca Tuhan perintah itu firman, lalu dengan kasat mata juga orang membelokkannya. Dari dulu firman Allah sudah bilang bahwa ada yang berusaha membelokkan jalan Tuhan. Jadi saya bilang, ibu ini saya bilang, tolong bawa anaknya datang untuk saya jelaskan. Hati-hati dengan pergerakan yang ada hari ini. Kadang-kadang kita lihat warnanya karismatik pentakostal. Kita lihat seperti gerakan yang bagus, tapi doktrinnya yang menyimpang, pelajarannya yang menyimpang. Apa yang dicatat dalam Alkitab kita tidak bisa melangkahinya. Apalagi aturan-aturan yang kita harus lakukan adalah hal yang jelas bagi kita. Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, membawa persembahanmu kepada Tuhan, 1/10 kepada Tuhan, serahkan dirimu kepada Tuhan. Ini letak-letak. Ini tidak perlu ditafsir lagi. Maka itu selalu dalam pertemuan para pendeta, kalau saya diminta bawa seminar dan bawa pelajaran, kalau sampai di bagian untuk menyampaikan tentang homiletika atau ilmu berkhotbah, saya bilang sama mereka, kita belajar ilmu, tapi ingat baik-baik, Tuhan Yesus khotbah sudah sempurna. Jadi lo jangan tambah lu sendok patah untuk coba tafsir sampai bengkok. Kadang-kadang kita rasa Tuhan Yesus khotbah kurang sempurna, jadi kita coba dengan ilmu homiletika bikin menurut kita punya mau,
bahwa kita hebat. Tidak. Tuhan Yesus sudah cukup terang. Lalu siapa saya, siapa saudara, para pendeta lalu mesti bikin terang lagi. Saudara lebih dari Tuhan Yesus? Tidak kan? Saya bilang para pendeta begitu. Jadi jangan merasa bahwa kita lebih hebat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah khotbah cukup terang, kita bikin lagi, kita seakan-akan Tuhan Yesus kurang terang, jadi kita bikin lebih terang. Tuhan Yesus bikin perumpamaan saja, dia kasih penjelasannya, dia tahu. Kita ikut saja, ikut saja. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. That's happened in the last day. Itu yang terjadi pada hari-hari terakhir. Where many heart grew cold. Banyak hati menjadi dingin. Karena pengajaran yang membingungkan. Ada orang yang tampil sebenarnya tanpa sadar sebagai penyesat. Karena Tuhan Yesus khotbah cukup terang. Dia angkat Tuhan Yesus punya khotbah lagi, dia coba bikin terang. Tahu-tahu gelap jadinya, tahu-tahu menyimpang, tahu-tahu salah. Nah, situasi ini menuntut di dalam masa Adventus atau penantian ini. Mari kita baca firman Tuhan dengan baik. Kita berdoa lebih sungguh-sungguh. Kita lebih tunduk kepada kerja Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, kita semua akan jatuh, tergeletak dan tidak bisa bangun-bangun lagi. Dan itu berarti profit bagi setan. Itu berarti keuntungan bagi setan. Kita sungguh memerlukan waktu yang banyak untuk bermeditasi atau saat teduh dengan Tuhan. Supaya kita tahu. Murid-murid berkata, kapan Tuhan Yesus datang? Tuhan Yesus tidak bilang, oh nanti tahun depan atau bulan depan atau 100 tahun lagi. Tapi Tuhan bilang, jawabnya dengan tanda-tanda ini. Dan kalau tanda-tanda ini terjadi dan menurut pengamatan sebenarnya tanda-tanda ini sebagian besar sudah terjadi. Seperti Injil Kerajaan ayat yang ke-14, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tidak ada orang yang menyangkal sekarang bahwa dia belum dengar Injil. Sebab IT, kemajuan IT, kemajuan teknologi, prasarana komunikasi yang masif majunya pada hari ini, sampai orang di kampung-kampung bisa punya HP 2 satu orang. Bukan satu lagi, sampai punya 2. Sampai orang buta huruf pun punya. Sampai orang yang belum beradab pun punya. Kalau mereka tidak punya, pemerintah pasang parabola di hutan-hutan di mana-mana supaya suku terasing nonton televisi, nonton berita dari sekian ratus channel. Dan di antara ratusan channel itu ada puluhan channel memberitakan Injil. Dulu Uni Soviet tutup mati pemberitaan Injil. Saya ingat waktu saya diundang
oleh Billy Graham berapa puluh tahun yang lalu. Lalu saya datang ke Eropa, dan satu tugas pelayanan kami adalah pergi ke belakang tembok Berlin, lalu berdoa di situ. Pada itu waktu tembok belum roboh. Lalu ada yang bawa balon kecil dari rombongan kami, dia ikat traktat dalam bahasa Rusia, dalam bahasa Persekutuan Uni Soviet itu. Lalu dia ngantuk, lalu kasih lepas masuk dari tembok yang tinggi, ada pagar duri, masuk ke sebelah. Jadi walaupun pagar tembok yang kuat pun Injil masuk. Lalu Amerika Serikat, badan gereja di Amerika Serikat kirim sebuah kapal yang khusus memberitakan Injil 24 jam memasuki Laut Tengah dan Laut Hitam. Lalu dia pancarkan televisi dari siaran dari situ, menerobos masuk. Jadi itu tembok, pagar semua tidak menjadi penghalang, tembus masuk ke daerah Uni Soviet. Bapak Ibu mungkin tidak tahu, tapi 5 tahun yang lalu waktu terjadi kebangkitan ekstremis di Indonesia dan membakar gereja dan bikin macam-macam terhadap orang Kristen, ada sebuah kapal Kristen yang berdiri di perbatasan SEE, zona ekonomi itu di Indonesia, dan kerja selama 1 bulan, siarkan televisi, mengacaukan televisi di Indonesia hanya untuk masukkan berita Injil. Dan itu satu pergerakan yang berita dikirim kepada semua pendeta untuk tahu dan mendoakan itu, sampai diketahui, lalu mereka berangkat pindah. Jadi Injil sudah sampai ke seluruh dunia. Dan kalau kami lihat ini ayat 13 berkata, tetapi orang yang dalam penantian bagi kedatangan Tuhan Yesus ini, yang bertahan sampai pada kesudahannya, akan selamat. Berikan dulu sanjungan terbaik. Tidak ada keraguan bagi kita yang mengikut Tuhan Yesus. Banyak kesukaran, itu pasti. Banyak kesulitan, itu pasti. But we have ending in our life, that's salvation. Tapi kita memiliki ujung perjalanan dalam hidup ini adalah keselamatan. Senyuman terbaik bagi Tuhan Yesus. Keadaan menjelang kedatangan Tuhan Yesus, Paulus menyampaikannya kepada Timotius juga. Sebagai seorang pelayan muda, Paulus menegaskan tentang apa yang Yesus omong. Dalam 2 Timotius 3 mulai ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri karena kasih sudah jadi dinginnya, dan menjadi hamba uang. Uang akan lebih dicintai daripada sesama. Kalau kita lihat keadaan hari ini, saya baru baca tadi malam, dikirim di grup PI Indonesia, satu ahli IT yang coba mengajar penipu online dengan tipu atas nama kami dari BCA, link BCA, dan itu banyak orang sudah kena tipu, dan orang ini coba mengajar orang ini lewat dia punya jaringan, dia
Cari tahu. Ini orang sudah dalam waktu 2-3 bulan sudah hampir dapat uang 500 miliar rupiah karena tipu aja. Garap orang punya account, punya tabungan. Dan belum ditangkap polisi juga, dan dia coba cari dibuat dalam grup itu. Sampai dia bisa dapat orang itu, dapat alamatnya, dapat rupanya, dapat wajahnya, dan dia buat, dan dia minta polisi segera tangkap orang ini. Dia tidak peduli lagi dengan uang janda, dia tidak peduli lagi dengan uang orang susah yang tampung, dia tidak peduli lagi siapa punya uang, dia lebih cinta uang daripada menghargai orang lain. Dan ini terjadi. Sampai komentar di grup WhatsApp itu dari orang yang tangkap itu sampai munculkan fotonya. Dia bilang, aduh kasihan orang ini, ganteng, hatinya singa yang tidak berbelas kasihan, cinta uang dan tidak memikirkan jerih lelah orang lain. Sampai dia garuk semua orang punya duit. Kemarin Pak Pendeta Simon telepon sama saya. Bapak, ini ada orang telepon bilang dia ada sakit, dia seorang diri saja, dia punya laki mati, kasih tinggal dia uang 1 triliun. Jadi saya tidak tahu saya punya uang ini mau kasih sama siapa. Bolehkah Pak kirim Pak punya nama dan akun? Lalu Pak Simon telepon saya bilang, lu jangan kena tipu. Banyak orang di Kupang suka kena tipu dan model begitu. Jadi kalau ada duit di akun, nah kirim sudah, kalau dia gak ada bawah. Dulu Haji Yeli almarhumah pernah satu kali begitu. Lalu salah satu nona jemaat kita di Ende kena seperti itu. Katanya uang banyak, jadi ini saya tidak ada anak, jadi saya warisan ini tidak tahu mau kasih sama saya, sama siapa. Tolong kirim yang punya, supaya saya punya uang sekian banyak, kirim. Kirim duit dalam tempo hanya 5 menit habis semua di bank. Orang sudah cinta uang lebih daripada menghargai orang lain, mengasihi manusia, mengasihi jiwa-jiwa. Sampai juga kepada para pengkhotbah sudah mengasihi duit lebih daripada jiwa-jiwa. Sehingga sekarang Jakarta sudah mulai tren dari 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Kalau undang pengkhotbah yang agak sedikit dikenal, dia tanya, yang jemput saya mobil apa? Hotel yang disiapkan hotel apa? Hotel mesti bintang 4 paling kurang. Lalu ingat, honor saya 1 hari sekian. Dia sudah tidak pikir kebaktian orang selamat, dia hanya pikir duitnya. Dia hanya pikir bagaimana dia punya daging dipuaskan, dia punya hedoisme itu dilayani. Jadi bukan saja orang biasa, pendeta pun setan sudah mulai masuk. Diundang tanya, saya dibayar berapa? Kalau dikasih tahu bayar begini, dia bilang, tidak cocok, saya tidak pergi. Kalau hotelnya hotel biasa, saya tidak pergi. Kalau jemputnya pakai Toyota Kijang, tidak jadi. Saya melihat hamba-hamba Tuhan yang jadi contoh. 4 bulan lalu, rombongan dari Amerika, pendeta-pendeta datang bangun gereja kita di NTT ini, ada barangkali 15 gereja. Mereka datang pasang fondasi sendiri, kasih naik, mereka naik ke atas atap sendiri, segala macam.
Mereka sudah berlela pulang, mereka ada 15 orang. Datang di sini, saya pikir aduh kasihan mereka bantu kita bangun gereja, belasan gereja di seluruh NTT. Mereka punya uang sendiri, semua sendiri, mereka kerja sendiri, bikin semua sendiri. Mereka tiba di sini, mereka bilang, Pak John, kami mau tidur di gereja. Saya bilang tidak, gereja siap hotel buat saudara-saudara. Karena kita pikir kasihan, mereka sudah capek, lelah. Mereka tinggalkan ruangan mereka yang ber-AC, makan minum yang enak. Sebab waktu saya dengan Ibu Gembala ada di Springfield di Amerika Serikat, mereka bawa kami, kasih naik di jet mereka di itu kapal pesiar mereka. Lalu kasih kami berjalan di kapal pesiar ke sana sini, kasih makan di tempat mewah dan ini itu. Lalu semua. Lalu mereka datang, mereka keliling NTT. Mereka bawa tenda kecil yang bisa masuk satu orang. Lalu mereka tidur di tanah-tanah di mana-mana di seluruh, di Belu, di TTS, di Rote, di pedalaman Kabupaten Kupang ini. Mereka bangun gereja kita banyak. Mereka bangun. Jadi saya bilang sudah di hotel saja. Mereka bilang tidak. Kami datang untuk bekerja, melayani. Kami tidur di gereja saja. Jadi mereka tidur di ruangan di bawah gereja. Mereka gelar tikar kasut saja di situ. Sebenarnya kalau mereka sudah capek, mereka tuntut banyak dari kita, kan? Dan mereka tidak menuntut. Jadi bukan saja masyarakat biasa, tapi sampai ke tingkat pendeta pun sudah mulai cinta akan uang. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ini saya mau kasih tahu orang muda, nyong-nyong, nona-nona, kalau cari pacar, kalau lihat nonanya tidak menghargai papa dan mamanya, putus. Sebab pasti dia tidak menghormati engkau. Kalau pacar laki-lakimu tidak hormati papa dan mama, putus. Papa dan mamanya putus karena nanti dia tidak menghormati engkau. Kadang-kadang laki-laki muda pacaran dengan nona-nona, lalu nona-nonanya orang tua sedikit kasih tata tertib supaya pacaran di rumah. Tapi dia melawan, lebih baik putus. Roh pelawan sudah ada di situ. Roh pemberontakan sudah ada di situ. Jangan paksa, jangan merasa bangga. Wih, karena dia cinta, dia lawan, dia pun bapak, dia pun mama. Sudah mulai terganggu itu. Karena dia cinta, dia selawan, dia pun bapak, dia mama. Lihat, dia ikut, dia keluar dari jendela. Lihat dia keluar tidak pakai togel. Anda teruskan, Anda terima di upah nanti dalam perjalanan rumah tangga. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Orang tua melahirkan setengah mati, kasih makan, kasih minum sampai besar, tahu cinta lalu memang. Tahu cinta lalu gila. Sepertinya dia lahir dari batu. Seperti dia lahir dari kayu. Dan ini sedang terjadi di
Banyak anak yang tidak menghormati orang tua, tidak menghargai orang tua. Sekali lagi saya kasih ingat, nona-nona muda, nyom-nyom muda pacaran, lihat ini satu tanda. Kalau dia sudah tidak hargai orang tua, lebih baik berhenti. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menekan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menurut Allah. Secara lahiriah mereka datang gereja, kelihatan datang gereja, datang ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nyom-nyom, nona-nona, jauhi. Sebab mimpi bahagiamu akan hilang. Jadi Paulus sampaikan ini juga kepada seorang pelayan muda, Timotius, yang adalah anak rohaninya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, dalam penantian, dalam menunggu Tuhan Yesus bilang mengenai kedatangannya, tadi kita sudah dengar semua kesukaran, kesulitan itu. Bagaimana komentar dari orang-orang yang menunggu dalam masa Adventus ini? There are comments, those who are waiting. Komentar dari mereka yang menunggu, saya baca. Pertama, 2 Petrus 3, bukan 3. Itu ada catatan yang salah. Tuhan tidak lalai, ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi komentar pertama, ada orang yang berkata, Tuhan pasti tepati janjinya untuk dia datang. Komentar yang kedua yang disinggung, sekalipun ada orang yang menganggapnya Tuhan bilang sudah dari dulu datang, sampai sekarang belum datang-datang. Jadi membuat orang menjadi brutal, menjadi tidak siap, menjadi tidak yakin bahwa Yesus akan datang. Lalu komentar lanjutannya adalah, kalau ini ada 3 orang, kira-kira yang ketiga bilang begini, bodoh. Kira-kira dia bilang begini, bodoh. Kalau Tuhan belum datang sekarang, ini kan dia sabar dengan lu, dia tunggu lu bertobat. Bukan dia lalai tidak datang, bodoh. Sebenarnya kira-kira dia ngomong begitu. Yang ketiga kira-kira berkomentar begitu. Sebab komentar yang pertama dia bilang Tuhan pasti datang. Komentar yang kedua, dia lupa, dia lalai, dia tidak datang. Komentar yang ketiga bilang tidak. Kalau sampai sekarang dia belum datang, nafiri belum berbunyi,